Hi and hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi kali ini di iNews bersama saya admin terkece se-Blok Timur. Baik guys, saya mau absen dulu nih. Kalian para penggemar sinetron Love Story dari mana aja, silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar saya di sini bisa mengontrol kalian semua para penggemar sinetron Love Story yang berasal dari mana saja, dan saya tetap bisa melihat kalian para penggemar sinetron Love Story tetap kompak dan terjaga untuk mendukung kelanjutan sinetron Love Story The Series di SCTV. Oke, sebelum lanjut juga menonton video dan pembahasan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar sinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Baiklah pemirsa budiman, kita langsung saja masuk ke adegan awal sinetron di part 2, dimana kita bisa melihat si Maudy dan si Ken yang sedang berada di rumah sakit untuk check up kondisi kandungannya Maudy yang memang diagnosa sangat lemah sekali guys. Mungkin saja ini Maudy karena terlalu lelah dan banyak melakukan aktivitas di lokasi syuting sehingganya kandungan Maudy tidak dapat dipertahankan, atau justru Tuhan memberikan keajaiban untuk Maudy sehingga dia bisa tetap mempertahankan janin yang berada di dalam perutnya itu yang memang sudah sejak lama ditunggu-tunggu oleh Ken dan Maudy kehadirannya. Saat mereka sedang berbincang-bincang di ruang tunggu, datanglah Argadana. Nah, di sini si Maudy sangat senang sekali melihat kedatangan ayahnya. Maudy langsung memeluk, dan juga si Ken sontak saja merasa bahagia sekali dengan kedatangan Argadana tersebut ke rumah sakit untuk menjenguk Maudy. Nah, di sini Argadana pun berkata kepada Maudy dan si Ken soal bagaimana kondisi perekonomian mereka. Si Ken sempat berkelit dia, dan memang si Ken juga sekarang sedang memiliki pekerjaan meskipun hanya sebagai pengamen di sebuah kafe. Argadana kembali meminta dan menegaskan Ken untuk kembali ke perusahaan tempat dirinya berada. Si Argadana memohon kepada Ken dan juga Maudy agar supaya Ken sekali ini saja menerima tawaran dari Argadana untuk kembali ke perusahaannya. Namun ya, watak idealis si Ken ini memang kembali lagi meronta-ronta. Si Ken tidak mau menerima tawaran apapun dari siapapun. Meskipun mereka saat ini sedang dalam kondisi butuh sekali suntikan dana, namun Ken dan Maudy tetap harus tegar dan belajar mandiri. Itulah prinsip yang ditegakkan oleh Ken di dalam keluarga kecilnya tersebut. Kita doakan saja semoga Ken secepatnya mendapat pekerjaan yang lebih baik lagi, dan juga kandungan Maudy tidak terjadi apa-apa yang seperti tidak kita inginkan selama ini guys. Argadana pun di sini meminta Maudy sempat untuk berhenti saja melakukan aktivitas di lokasi syuting. Yang si Argadana takutkan ini guys, yakni kondisi kehamilannya Maudy yang memang diagnosa sangat lemah sekali. Itulah alasan kenapa Argadana meminta Maudy untuk rehat sejenak dan melupakan lokasi syuting. Namun seketika saja si Maudy teringat dengan wajah si tangkurak Anita Jebeu yang jelek sekali. Nah, di sini si Maudy pun merasa luluh kembali ketika dia memikirkan resiko bahwa kalau dia berhenti bermain film atau sinetron, maka si Anita akan kembali berontak lagi. Kemungkinan terbesarnya si Anita akan bunuh diri. Padahal biarkan saja orang jahat seperti si Anita itu mati sia-sia. Tak lama kemudian, suster penjaga apotek memanggil nama Maudy. Argadana pun bergegas hendak membayar tagihan obatnya Maudy, namun si Ken dan Maudy melarangnya. Ken merasa bertanggung jawab penuh atas Maudy, dan ini merupakan mutlak tanggung jawab dirinya untuk membayar semua kehidupan dan kebutuhannya Maudy. Argadana sempat meminta satu kali ini saja untuk dirinya membantu mereka, tapi ya si Ken dengan tegas dan juga dengan disiplin yang sangat tinggi, Ken menolak tawaran pertolongan dari Argadana tersebut guys. Akhirnya si Ken pun lah yang membayar biaya tagihan rumah sakit tersebut. Dan kita masuk lagi ke scan lain nih guys, dimana ada kejadian yang cukup menjengkelkan ya, dimana ada kembali lagi si menjijikan Vanessa yang sedang bervideo call ria dengan si Icih dan juga si Cucu.
Di sana juga ada si Panjul yang ikut serta di hadapan mereka. Pada awalnya si Cicih dan si Ucu ini mengeluh soal skripsinya yang sudah dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan. Namun mereka masih belum percaya diri karena mereka selama ini bukannya mengerjakan tugas kuliah, malah melakukan hal-hal jahat yang memang sudah direncanakan oleh si Vanessa maupun si Anita. Seperti yang kita tahu, si Ichi ini sering sekali membantu Vanessa dan juga si Anita untuk menjahati Maudy dan juga si Ken, guys. Nah, hingga pada akhirnya saat sidang skripsi hendak dimulai, mereka masih kebingungan apa yang sudah mereka persiapkan. Ya tidak ada tentunya. Di otak mereka hanya ada kejahatan dan julid kepada semua orang-orang baik yang ada di sinetron ini. Namun si Ichi merasa heran kenapa si Vanessa tetap tenang dan happy-happy saja ketika sedang skripsi mulai membentur kehidupan mereka. Si Vanessa di sini menjelaskan bahwasanya dia sudah tidak memikirkan lagi skripsi karena dia sedang betah dan nyaman berada di rumahnya Argadana. Si Vanessa pun berniat untuk merencanakan hal yang lebih buruk lagi dan lebih jahat lagi untuk Ken dan juga Maudy. Nah, di sini si Vanessa berkata kepada mereka bahwasanya dia sedang merasa senang karena tantenya dibelikan ranch oleh si Argadana. Si Ichi dan si Cucu pun merasa sangat senang sekali dan merasa bahwa Vanessa adalah orang yang beruntung karena dia menjadi keponakan si Argadana, meskipun ya keponakan pungut sih. Tak sengaja obrolan jahat antara si Vanessa dan si Ichi itu pun didengar oleh si Emily. Nah, di sini Emily mendengar rencana jahat dan rancangan busuk si tangkurak Vanessa di sini, guys. Si Emily berjanji akan melakukan sesuatu, namun si Emily akan menunggu dulu kesembuhan Oma yang memang sekarang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Apa kira-kira ya guys yang akan direncanakan oleh si Emily ini? Apakah si Emily akan benar-benar membongkar kedok busuk si Vanessa di hadapan Argadana? Dan di sini juga Emily terlihat memegang sebuah handphone. Apakah dia merekam semua perbincangan Vanessa dengan teman-temannya itu? Dan apakah memang di rumah itu tidak ada CCTV yang memang bisa membongkar semua niat dan rencana busuk si Vanessa selama ini kepada keluarganya Argadana, termasuk Maudy dan juga Ken? Karena Maudy dan Ken itulah merupakan tujuan utama si Vanessa masuk ke keluarga itu, yakni tak lain dan tak bukan untuk memporak-porandakan rumah tangga antara Ken dan juga Maudy. Baik, kita menginjak lagi ke scan lain sedikit ya guys, dimana ada si Argadana, si Ken, Anita dan juga Maudy yang sudah berada di luar. Di sini Argadana hendak pamit pulang guys. Namun sekali lagi Argadana menegaskan kepada Maudy untuk berhenti syuting karena Maudy harus memikirkan janin yang berada di dalam perutnya. Namun si Maudy terlihat sangat berberat hati sekali mempertimbangkan permintaan dari Argadana tersebut. Ya, tak lain dan tak bukan adalah karena si Anita di sini guys. Anita pun langsung nyerocos dan menjelaskan kepada si Argadana jikalau Maudy sampai berhenti untuk bersyuting dan melakukan syuting sinetron, siapa yang akan membayar denda penalti dan royaltinya. Argadana dengan tegas berteriak kepada si Anita, "Saya yang akan membayarnya." Itulah kata Argadana. Mendengar kalimat itu pun si Anita sempat down sedikit guys, karena dirinya pasti Argadana mampu membayar semua denda dari produser perusahaan sinetron tersebut. Namun yang si Anita pikirkan ini adalah kedepannya, jikalau mau sampai berhenti syuting, maka semua rencananya akan gagal, termasuk tidak ada lagi orang yang bisa menafkahi dirinya dan memenuhi hasrat hedonisnya sebagai seorang ibu-ibu sosialita. Nah, di sini juga yang terpenting akan gagal rencana si Anita untuk menjodohkan Maudy dengan si Andre. Memang kurang ajar sekali ya sosok ibu seperti si Anita ini. Sudah tahu anaknya sudah memiliki seorang suami, dia malah nekat untuk menjodohkan si Maudy dengan orang lain yang memang untuk memenuhi kebutuhan nafsunya sendiri. Baik guys, semoga saja orang-orang seperti si Anita, Vanessa dan juga yang lainnya, siapapun yang jadi sinetron ini akan segera diberantas oleh kebaikan guys. Dan Ken secepat mungkin akan bertindak. Semoga saja sebentar lagi Argadana akan menyadari semua kebusukan si Vanessa selama ini kepada keluarganya. Sampai di sini dulu berita dan ulasannya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.